Halo, bertemu lagi dengan saya, Chef Muto. Nah, kali ini saya tidak memasak karena lagi menunggu waktu senggang untuk mengolah masakan dan bahan-bahannya juga masih disiapkan. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya menjadi seorang chef. Pada awalnya seperti apa? Sebenarnya, cita-cita kecil saya itu bukan ingin menjadi seorang tukang masak. Apalagi di zaman itu belum sepopuler sekarang ya untuk jabatan seorang chef atau tukang masak. Dulu tukang masak didominan oleh seorang perempuan, dan kalau yang hobi masak pasti perempuan. Berbeda dengan sekarang, makanya saya tidak ada rencana untuk menjadi seorang tukang masak pada waktu itu. Saya ke Jakarta, dan itu pun belum ada cita-cita untuk bagaimana nanti nasib saya ke depan. Saya hanya untuk pergi ke Jakarta, bermain ke rumah kakak saya. Dan tidak ada niat untuk bekerja dan tidak ada niat untuk mencari pengalaman apapun. Yang jelas saya pengen main ke Jakarta. Setelah saya main ke Jakarta, di sana ternyata berbeda sekali dengan kehidupan di kampung. Aktivitas masyarakatnya, kemudian kendaraannya sangat banyak. Setelah saya di Jakarta, kebetulan di keluarga saya ada yang bekerja di kuliner. Beliau kerja di catering, dan catering itu sangat besar di sana. Lokasinya ada di Pasar Minggu. Suatu hari saya ditawarin untuk masuk sebagai CS atau cleaning service yang bekerja membantu membersihkan dapur, mencuci alat masak, kemudian mencuci dapur. Semua yang ada di catering, saya yang mencucinya. Nah, lambat laun saya bekerja di sana dengan pembayaran harian. Sehari saya dikasih gaji 6.500, dan uang tersebut saya tabung manual, artinya saya tabung tidak di bank, saya simpan di rumah kakak saya. Nah, ternyata di sebelah rumah kakak saya itu ada anggota marinir. Nah, dari situ saya setiap hari melihat beliau berangkat pagi dengan gagahnya. Dari situ saya melihat kayak ada rasa tertarik untuk menjadi seorang marinir. Dan saya berpikir saya kayaknya cocok untuk menjadi seorang marinir. Karena saya hobi olahraga waktu itu, saya suka lari, suka nge-gym, dan kemungkinan saya bisa diterima. Pada suatu hari saya langsung menyapa, ternyata marinir itu adalah saudara dari keluarga suami kakak saya. Saya tegur dan saya berbincang. Ternyata dia welcome untuk menawarkan saya untuk masuk menjadi seorang marinir. Dan setelah persyaratan untuk mendaftar jadi calon marinir, kemudian saya langsung mendaftar. Alhamdulillah, saya langsung diterima, dan beberapa tes kesehatan, psikotes, IQ, terus beberapa ada yang renang, ada yang lari, pokoknya semua sudah dicek, dan saya masuk menjadi secaba waktu itu karena lulusan menengah atas tuh menjadi secaba. Saya sudah lulus, kemudian saya diberangkatkan untuk latihan pantohir di Malang. Nah, kabar ini saya kabarkan ke orang tua saya yang ada di Tegal, dan orang tua saya merestui. Tapi pada waktu itu saya sangat shock karena orang tua saya, begitu saya mau minta tanda tangan untuk restu berangkat ke Malang untuk pantohir, ternyata bapak saya terkena stroke dan dia tidak bisa menandatanganin surat izin orang tua itu. Kemudian saya bilang sama mama saya, "Ma, gimana caranya kalau misalkan diwakilin sama mama?" Tidak bisa karena tanda tangannya berbeda. Akhirnya mama bilang setelah diminumin obat, ada obat tertentu pada waktu itu yang setelah minum obat itu dia akan bergerak
kemudian beberapa saat kemudian dia stroke lagi. Akhirnya mama belikan obat itu dan diminumkan untuk tanda tangan. Setelah diminumkan, saya langsung sodorkan surat saya dan bapak saya tanda tangan semua surat-surat yang saya kasih. Akhirnya saya kembali ke Jakarta dan banyak sekali teman-teman yang mendukung saya, kemudian saudara-saudara saya, dan mereka merasa bangga karena saya sepertinya akan menjadi seorang marinir pada waktu itu. Ternyata setelah saya ke Malang, di sana Pantohir itu saya tidak kuat fisiknya, atau nggak tahu, badan saya sehat tetapi tensi saya naik. Jadi itu merupakan suatu syarat untuk menjadi seorang marinir, tensinya harus tidak naik. Kalau misalkan naik, ya gagal. Sakit mata, meriang, demam, penyakit-penyakit yang muncul pada waktu itu mendadak. Dan saya tidak menyangka kalau saya tidak sakit mata, tidak meriang, ternyata pas di tensi itu tensinya naik. Saya akhirnya dipulangkan dari Malang ke Jakarta. Akhirnya saya kembali lagi ke catering untuk mencuci piring, kemudian mencuci panci, membersihkan dapur, semua kegiatan yang ada di catering. Masalah cleaning service saya bersihkan dan melanjutkan sebagai cleaning service. Kegiatannya selain cleaning service, saya juga hobi nge-gym. Saya suka datang ke, dulu ada di Pasar Minggu namanya Tetap Segar, itu tempat fitness terbesar juga waktu itu di sana. Banyak sekali artis. Ya saya melihatnya biasa saja untuk seorang artis, karena bagi saya dulu karena belum mengerti kalau misalkan menjadi artis itu akan menjadi penghasilan, ya saya cuek saja. Bahkan di sana banyak teman-teman yang menawarkan untuk syuting menjadi aktor film. Ada Tutur Tinular waktu itu, ada kuis-kuis macam-macam. Setelah saya fitness, ternyata ada teman saya untuk membuka restoran dan dia butuh seorang cleaning service di restorannya untuk di Pasaraya Blok M. Saya lanjut gabung dengan teman saya, langsung masuk ke restoran tersebut. Kalau di sana mungkin ada service buat waiter, kemudian ada bartender, ada kapten, ada assistant manager, ada chef de party, demi chef, kemudian executive chef. Di sana saya mulai belajar struktur organisasi di dalam suatu restoran. Setelah itu saya diangkat menjadi cook helper, diangkat menjadi waiter, diangkat menjadi bartender, accounting, kemudian kepala gudang. Saya pelajari semua hingga memasak. Pada waktu itu saya belum menyukai profesi seorang chef. Dulu mungkin pandangan saya terhadap seorang chef itu kotor, jadi saya tidak ada feel untuk menjadi seorang chef. Tapi saya menyukai baju seorang chef. Posisi saya kepala gudang, tapi jika kalau saya makan untuk makan siang, saya pakai baju chef. Minjem punya eksekutif chef, kemudian saya keluar dan makan siang. Jadi kelihatannya seorang chef waktu itu, tukang masak. Tapi saya selalu belajar untuk menjadi seorang chef, bagaimana cara mengolah nasi goreng, waktu itu bagaimana cara mengolah bikin sushi, tetap saya lihat dan saya catat. Disinilah catatan-catatan saus, kemudian catatan nama-nama gelas, nama-nama minuman yang saya catat pada waktu itu. Pada waktu itu sekitar tahun 1999. Ya, di sana saya sudah mencatat beberapa catatan. Nah, inilah pelajaran pertama saya, yaitu Service Operation Procedure. Saya hanya menghafalkan ini saja pada waktu itu. Yang ada di restoran saya, prosedurnya untuk melayani tamu, karena saya waktu itu menjadi waiter, saya tulis seperti ini. Memberikan greeting atau memberikan salam kepada tamu. Yang kedua, mengantar tamu ke meja untuk duduk. Kemudian yang ketiga, menanyakan area smoking or no smoking. Kemudian yang keempat, membantu tamu untuk duduk. Setelah membantu tarikan bangku, kemudian ditanya bagaimana nyaman atau tidak. Yang kelima, saya ambil menu dan memberikan menunya. Yang keenam, menuangkan air es karena ada welcome drink pada waktu itu. Yang ketujuh, saya mengambil pesanan yang tadi sudah saya taking order, saya udah order. Kemudian yang kedelapan, mengulang pesanannya dan saya
menyiapkan cutleries, sendok, garpu, apa yang dimakan, misalkan stick, saya clear up bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk makan. Kemudian ada beberapa lembaran orderan pada waktu itu karena belum langsung print ke kitchen. Tahun dulu tuh masih double, jadi ada bond merah, kuning, kemudian yang putih. Memberikan order ke bar, kemudian kitchen, dan ke kasir. Yang ke-10 mengeluarkan minuman dan makanan sesuai pesanan ke customer, ke tamu-tamu yang sudah duduk. Dan setelah itu saya standby di area station yang sudah dibagikan pada waktu pagi. Sebelum operasional kita sudah briefing untuk pembagian station. Nah, setelah tamu makan, kemudian butuh apa, sampai tamu tersebut minta bill, kemudian saya clear up. Setelah itu membantu tamu untuk meninggalkan area cafe dan memberikan salam greeting yang terakhir. Begitu pada waktu itu servis prosedur yang saya pelajari, karena belum tahu sama sekali tentang servis yang ada di universitas atau akademi. Dan catatan ini dulu modal saya untuk jadi seorang waiter, karena hanya itu yang saya tahu. Kalau saya bahas akan panjang banget, karena ini masih berjalan di waiter. Bagi teman-teman yang beruntung, itulah pengalaman saya menjadi waiter. Lain waktu saya akan bikin video pada saat saya menjadi seorang bartender. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah belajar di akademis, lulus perhotelan, dan inilah saya terima kasih kepada yang telah mengajarkan cara servis. Dengan ini modal saya, dengan belajar saya bisa ke depan menjadi seorang chef. Inilah jembatan saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Ke depan video akan saya bahas bartender, saya bekerja di bartender, kemudian saya bekerja di kepala gudang. Kedepannya saya akan bahas bekerja di teppanyaki sampai ke luar negeri nanti. Saya Chef Muto. Wow!